Militer. Sebelumnya, diasumsikan bahwa Sriwijaya merupakan kekuatan maritim yang tidak lepas hubungannya dengan etnisitas dan kebudayaan masyarakat di Selat Malaka. Asumsi yang terjadi adalah bahwa terbentuknya negara dengan sukses dan hegemoni di selat berhubungan langsung dengan kemampuan dalam keikutsertaan kegiatan maritim internasional, yang berarti negara ini berkembang dan mempertahankan lingkaran kekuasaannya dengan angkatan laut. Akan tetapi, survei dari informasi yang ada menunjukkan bahwa asumsi seperti itu tidak tepat. Data tentang aktivitas maritim sangat sedikit dan penyebutan angkatan laut hanya terjadi dalam sumber yang tidak lengkap. Bahkan, aspek material Angkatan Laut Asia Tenggara tidak diketahui hingga abad ke-15. Perhatian ilmiah umumnya berfokus pada teknik pembuatan kapal. Dalam prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi mencatat bahwa hanya 312 orang yang menggunakan perahu dari total kekuatan 20.000 orang yang juga termasuk di dalamnya 1.312 orang tentara darat. Banyaknya jumlah tentara darat menunjukkan bahwa Angkatan Laut Sriwijaya hanya berperan sebagai penyedia kecil dukungan logistik. Pada abad ke-8, kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya berkembang mengimbangi proporsi kekuatan angkatan daratnya, meskipun hanya berperan sebagai pendukung logistik. Selain itu, tidak ada istilah yang menunjukkan kapal laut untuk keperluan umum dan militer, menunjukkan bahwa Angkatan Laut bukanlah aspek permanen negara di Selat Malaka. Bahkan, ketika kekuatan tetangga di maritim Asia, terutama Jawa selama abad ke-10 hingga 14, dan Chola India pada abad ke-11, mulai mengembangkan angkatan lautnya, kekuatan Laut Sriwijaya relatif lemah. Sebagai contoh kasus, Songsi dan Wengxian Tongkao mencatat bahwa antara tahun 990 dan 991, seorang utusan Sriwijaya tidak dapat kembali dari Cina Selatan ke Palembang karena konflik militer yang sedang berlangsung antara Jawa dan Sriwijaya. Namun orang Jawa, orang Arab dari Timur Tengah, dan orang Asia Selatan mampu mempertahankan pertukaran diplomatik dan ekonomi dengan Cina selama waktu ini. Jelas, Angkatan Laut Jawa cukup kuat untuk benar-benar mengganggu komunikasi Sriwijaya dengan Cina. Terlepas dari konfrontasi angkatan laut antara Jawa dan Sriwijaya, komunikasi antara negara-negara pesisir Samudra Hindia dan Cina terus berlanjut selama waktu ini, menunjukkan bahwa konflik tidak selalu terjadi di laut lepas, tetapi lebih cenderung terbatas pada muara dan sungai di sekitar ibu kota Sriwijaya di Palembang, muara Sungai Musi, dan Selat Bangka. Tanggapan Sriwijaya terhadap agresi Jawa tampaknya bersifat defensif. Dalam catatannya tentang Sanfoki, Zhou Rugua mencatat dalam Sufanzi atau sekitar tahun 1225. Di masa lalu, negeri ini menggunakan rantai besi sebagai penghalang untuk bersiap menghadapi pihak perampok lainnya bila tiba dengan kapal. Ada peluang untuk melepaskannya, yaitu menarik dengan tangan. Jika kapal dagang tiba, rantai itu harus dilepaskan. Ketidakmampuan negeri-negeri Selat Malaka untuk menanggapi ancaman maritim menjadi sangat jelas di awal abad ke-11. Antara 1017 dan 1025, Kola menyerbu pelabuhan-pelabuhan utama Melayu di Selat dan Teluk Siam, termasuk Kedah, Melayu atau Jambi, Lambri, Sriwijaya, dan Langkas Suka. Menjarah perbendaharaan Kedah dan menangkap penguasa Sriwijaya merupakan indikasi lebih lanjut dari ketidakmampuan negeri-negeri Selat Malaka untuk mempertahankan diri dari serangan angkatan laut. Dengan demikian, hingga abad ke-11, setidaknya dalam hal pandangan militer mereka, kerajaan tersebut bisa dibilang berbasis darat. Hanya dengan perubahan konteks internasional dari abad ke-11 dan seterusnya, yang awalnya ditandai dengan serangan Kola, dan kemudian dengan meningkatnya kehadiran pedagang Cina yang langsung beroperasi di perairan Asia Tenggara, ditambah dengan munculnya kekuatan baru di pinggiran laut, peran dan sifat angkatan laut ini mulai berubah. Pendidikan. Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara Asia, antara lain pendeta dari Tiongkok Ising yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695. Ising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha
sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain berita di atas, terdapat berita yang dibawakan oleh Ising. Dinyatakan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Terdapat lebih dari 1.000 pandita Buddhis di Sriwijaya yang belajar serta mempraktikkan Dharma dengan baik. Mereka menganalisis dan mempelajari semua topik ajaran sebagaimana yang ada di India. Vinaya dan ritual-ritual mereka tidaklah berbeda sama sekali dengan yang ada di India. Apabila seseorang pandita Tiongkok akan pergi ke Universitas Nalanda di India untuk mendengar dan mempelajari naskah-naskah drama autentik, ia sebaiknya tinggal di Sriwijaya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun untuk mempraktikkan Vinaya dan bahasa Sanskerta dengan tepat. Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu, ajaran Buddha aliran Buddha Hyayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Menjelang akhir abad ke-10, Atisa, seorang sarjana Buddha asal Benggala yang berperan dalam mengembangkan budaya Vajrayana di Tibet dalam kertas kerjanya Tu Bodhaloka menyebutkan ditulis pada masa pemerintahan Sri Chudamani Warmadewa, penguasa Sriwijaya Nagara di Malayagiri di Suvarnadvipa. Kedatuan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India. Pertama, oleh budaya Hindu, kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Peranannya dalam agama Buddha dibuktikannya dengan membangun tempat pemujaan agama Buddha di Legor, Thailand. Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu beserta kebudayaannya di Nusantara. Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termasyhur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara tentunya menarik minat para pedagang dan ulama muslim dari Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan bagian dari Sriwijaya kemudian tumbuh menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak pada saat melemahnya pengaruh Sriwijaya. Pelayaran, imigrasi. Inti dari kekuasaan Sriwijaya terkonsentrasi di dalam dan di sekitar Selat Malaka dan Sunda dan di Sumatera, Semenanjung Melayu dan Jawa Barat. Namun, antara abad ke-9 dan ke-12, pengaruh Sriwijaya tampaknya telah jauh melampaui inti. Para navigator Sriwijaya tampaknya telah mencapai sejauh Madagaskar. Migrasi ke Madagaskar diperkirakan telah terjadi 1.200 tahun yang lalu, sekitar 830 Masehi. Menurut sebuah studi DNA mitokondria baru yang luas, penduduk asli Malagasy saat ini kemungkinan dapat melacak warisan mereka kembali ke 30 ibu pendiri yang berlayar dari Indonesia 1.200 tahun yang lalu. Malagasy berisi kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta dengan semua modifikasi bahasa lokal melalui bahasa Jawa atau Melayu, mengisyaratkan bahwa Madagaskar mungkin telah dijajah oleh pemukim dari Sriwijaya. Jenis kapal. Catatan tekstual kapal Sriwijaya sangat sedikit karena catatan epigrafi Melayu kuno jarang menyebutkan kendaraan air. Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi menyebutkan samfau atau bahasa Melayu modern sampan. Sebuah jenis kapal yang disebut lancang diidentifikasi sebagai jenis kapal Melayu dalam catatan abad-abad kemudian. Tetapi pada zaman Sriwijaya, kapal itu disebutkan dalam 2 prasasti di pantai utara Bali tanggal 896 dan 923 Masehi. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Bali kuno, bukan bahasa Melayu kuno.